Halo teman-teman, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda dan juga tentunya keluarga Anda. Iya teman-teman, kembali satu inspirasi saya hadirkan untuk Anda. Seperti yang pernah saya janjikan pada video saya sebelumnya, saya ingin berbagi kisah pengalaman seputar keuangan. Topik ini cukup menarik teman-teman, khususnya untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam masalah keuangan, atau Anda yang ingin keuangan Anda terus bertumbuh dan berkembang. Percaya atau tidak teman-teman, bahwa ada satu rahasia yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang saat ini kaya, entah disadari atau tidak. Rahasia itu ternyata berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya pertumbuhan keuangan mereka. Rahasia itu apa? Mari kita simak video ini. Teman-teman, terima kasih Anda masih tetap setia di channel ini. Terima kasih dukungan Anda, subscribe, like, share, komen, doa-doa Anda, semuanya luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Khusus hari ini saya ingin berdoa bagi Anda yang masih memiliki banyak tanggungan keuangan. Tetap tenangkan hati Anda, tetap yakin dan percaya teman-teman bahwa permasalahan keuangan Anda pasti terselesaikan. Sekali lagi saya katakan, permasalahan keuangan Anda pasti terselesaikan jika Anda tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan itu saat ini bekerja bersama Anda menyelesaikan tanggungan-tanggungan Anda. Ya, baik, kita simak satu pengalaman menarik ini teman-teman, perihal keuangan. Tahukah Anda teman-teman bahwa ada satu rahasia yang dimiliki oleh mereka yang memiliki perekonomian yang bagus, memiliki keuangan yang bagus? Mungkin di awal-awal Anda mendengar penjelasan saya, Anda sangsi, Anda tidak percaya. Tetapi saya yakin ketika Anda mulai merenungkannya, Anda akan mulai bisa menerimanya. Bahwa kenapa orang-orang kaya yang suka banyak belanja, uangnya tidak habis-habis. Malah terkesan uangnya semakin bertambah banyak. Belanjaannya terus saja, ya, rutin. Bukan belanja yang murah, bahkan belanja yang mahal, belanja yang bermerek. Tetapi kenyataannya justru malah semakin tajir. Nah, dari pengalaman yang saya coba pelajari teman-teman, dari kehidupan yang saya jalani, dan dari berbagai macam sumber yang kemudian saya rangkum, saya kumpulkan, dan saya simpulkan, ternyata mereka bisa semakin bertambah kaya karena mereka membelanjakan uangnya untuk memenuhi keinginannya. Ya, Anda pasti di sini agak tidak setuju ya. Bukankah kita harusnya memenuhi kebutuhan dulu? Ya, bukankah kita harus menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan, tidak mengikuti keinginan? Saya katakan betul teman-teman. Memang seharusnya demikian. Nah, sekarang mari kita akan coba bedah lebih dalam lagi. Ini berdasarkan pengalaman saya dari kesalahan-kesalahan saya pada saat mengelola uang, dan kemudian setelah saya perbaiki cara pengelolaan uang saya, akhirnya saya bisa menemukan kesimpulan ini, ya. Jadi memang betul teman-teman, dalam mengelola keuangan kita, ya, kita harus membuat yang namanya anggaran. Entah itu tertulis atau tidak tertulis, ya. Anggaran ini meliputi adalah pencatatan berapa pendapatan kita dan berapa pengeluaran kita. Artinya ketika kita mengetahui pendapatan kita, baru di situ kita bisa mengalokasikan pendapatan kita itu untuk pengeluaran apa saja. Nah, disinilah kita harus bisa mengelola uang kita dengan baik. Bagi uang Anda teman-teman, ya, sesuai dengan pos-pos yang memang Anda butuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda. Sekali lagi, untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda. Buat skala prioritas dari yang paling penting hingga yang tidak terlalu penting. Utamakan yang paling penting. Nah, hal-hal yang cukup penting yang menjadi kebutuhan hidup kita teman-teman, setidaknya ada 4 hal. Ya, ini yang harus kita utamakan. Yang pertama adalah kebutuhan makanan Anda. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan tempat tinggal Anda. Berikutnya yang ketiga adalah kebutuhan pakaian Anda. Dan yang keempat adalah kebutuhan transportasi. Ini adalah hal-hal penting dalam kehidupan kita teman-teman, yang mau tidak mau harus kita penuhi, ya. Jadi setidaknya saat Anda membuat
anggaran keuangan Anda, 4 hal ini harus Anda penuhi. Nah, dengan terpenuhinya teman-teman 4 hal tadi, itu diharapkan Anda memiliki kehidupan yang lebih nyaman. Kehidupan yang lebih nyaman dan juga kehidupan yang lebih tenang. Hari-hari Anda itu sudah mulai dipenuhi oleh rasa senang. Rasa senang, rasa nyaman, rasa aman, hidup Anda penuh dengan keceriaan. Hal ini teman-teman, ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita, terutama untuk Anda yang ingin cepat memiliki perekonomian yang mulai membaik atau memiliki keuangan yang terus bertumbuh. Kita harus menciptakan ketenangan dalam kehidupan kita, terutama ketenangan akan keuangan kita. Ya, dalam membuat anggaran, ya, setelah Anda tahu pos-pos apa yang harus Anda utamakan, Anda bisa dari hal-hal yang sederhana dulu teman-teman. Artinya dari hal yang sederhana adalah kita tidak perlu mengejar merek. Kita tidak perlu mengejar kualitas. Kualitas memang penting, tetapi ini bukan menjadi sebuah prioritas. Ya, kita harus menyesuaikan dengan anggaran kita. Jadi taruh kata anggaran Anda terbatas, gaji Anda terbatas, ya sudah, kita mainkan mulai dari hal-hal yang sederhana untuk mengcover tadi pos-pos yang kita butuhkan. Untuk kebutuhan tempat tinggal misalnya, ya kangguinlah kita tinggal di kos-kosan misalnya. Jika memang ekonomi Anda masih belum mampu untuk mencari tempat yang lebih besar, ya, tidak apa-apa, tinggal di kos-kosan. Yang penting dana Anda cukup dan Anda bisa menikmati kehidupan Anda dengan lebih tenang. Ya. Kemudian misalnya pakaian. Pakaian ini menjadi satu hal yang cukup penting bagi kehidupan kita. Nah, tidak juga kita harus mencari yang bermerek, teman-teman. Yang penting kebutuhan akan pakaian kita itu bisa terpenuhi. Tidak apa-apa beli pakaian di pasar, tidak apa-apa beli pakaian yang produksi lokal, tidak apa-apa beli pakaian yang harga murah. Yang penting kebutuhan pakaian Anda sudah tercover, ya. Transportasi misalnya, transportasi pun juga demikian, ya. Zaman saat ini teman-teman, transportasi sangat penting. Nah, oleh karena itu kita harus menganggarkan juga biaya untuk transportasi. Jika ekonomi Anda masih terbatas, ya kangguinlah kita naik kendaraan umum, ya, kita naik bemo misalnya. Tidak apa-apa, yang penting dana Anda cukup, keuangan Anda bisa tetap stabil meskipun Anda masih hidup sederhana, ya. Makan pun juga demikian teman-teman. Tidak apa-apa Anda masak sendiri, belanja sendiri di pasar. Tidak harus yang mahal, tidak harus yang makanan mewah. Yang penting kebutuhan makanan untuk tubuh kita terpenuhi. Ya. Nah, kenapa ini harus kita ciptakan teman-teman? Sebab inilah yang akan menciptakan ketenangan dalam kehidupan kita. Ada rasa nyaman, ada rasa aman. Ya. Pikiran kita tidak was-was, pikiran kita tidak dalam kekhawatiran, ya. Nah, setelah Anda merasa aman dan nyaman akan keuangan Anda, pos-pos Anda sudah terpenuhi, sekarang adalah saatnya bagaimana kita menggunakan uang kita untuk berbelanja atau membeli barang-barang yang bisa membuat kita menjadi kaya, yang bisa membuat uang kita menjadi lebih banyak. Ini agak susah sebenarnya ya. Rasanya tidak mungkin kita belanja tapi kok uang kita justru lebih banyak. Mungkin teman-teman, mungkin. Ya, mungkin. Mari kita lihat kebiasaan orang-orang kaya, ya. Bagaimana mereka memainkan uang belanjanya. Orang kaya, ya, yang saat ini kaya, mereka cenderung sadar akan uang. Mereka betul-betul jeli dan teliti bagaimana mengelola uang mereka. Sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Mereka membuat anggaran. Mereka bagi anggaran itu sesuai dengan pos-pos yang dibutuhkan, ya. Dan prinsipnya adalah mengutamakan kebutuhan. Ya, sekali lagi itu ya, yang diutamakan adalah kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan banyak, kita pasti pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Namanya kita manusia ya, punya banyak keinginan. Orang-orang kaya selalu sadar bahwa keuangannya akan habis kalau hanya menuruti keinginan saja. Ya. Nah, mereka menerapkan keuangannya untuk kebutuhan.
Setelah kemudian dianggarkan, kebutuhan semua tercukupi, tercover semua, mereka mempunyai uang operasional untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, uang operasional inilah kemudian yang mereka gunakan untuk berbelanja. Bukan lagi kebutuhan, teman-teman. Bukan lagi kebutuhan, tetapi sudah masuk di dalamnya unsur keinginan. Ini rahasianya, ya. Ini rahasianya. Unsur keinginan inilah yang menjadikan aktivitas atau kegiatan belanja mereka itu lebih berkualitas. Artinya, kegiatan belanja mereka itu bisa mendatangkan lebih banyak uang dalam kehidupannya. Ya, bingung ya sampai di sini? Tidak perlu bingung, teman-teman. Mari kita simak lagi sampai dengan selesai. Ya, mereka berbelanja sesuatu yang bukan lagi yang mereka butuhkan, tetapi sudah yang mereka inginkan. Kenapa bukan yang dibutuhkan? Sebab kebutuhannya sudah tercover semua. Sehingga ya mereka tidak pusing lagi mikirin kebutuhannya. Aduh, besok bayar ini pakai apa ya? Aduh, besok tagihan ini gimana bayarnya ya? Aduh, perawatan mobil nanti dari mana uangnya? Mereka sudah tidak memikirkan itu lagi. Mereka sudah bisa mengcover semua kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan dalam kehidupannya. Artinya mereka sudah punya uang free, ya, uang yang memang untuk operasional belanja, untuk kebutuhan mereka. Disinilah sebenarnya teman-teman yang bisa kita mainkan agar uang kita bisa semakin bertambah banyak. Ya, kembali lagi ke keuangan Anda pun juga begitu. Anda bisa memainkan uang belanja Anda dengan metode belanja yang bisa mendatangkan lebih banyak uang. Ya, bukan lagi mengacu pada kebutuhan Anda, tetapi sedikit demi sedikit coba teman-teman belanja sesuai dengan keinginan Anda. Ini rahasia, teman-teman, sebenarnya rahasia. Banyak orang menentang ini, tetapi kali ini saya tidak akan menentang. Karena saya tahu ya, dibalik kenapa orang menentang ini. Jangan berbelanja menuruti keinginan. Sebab teman-teman, ketika kita berbelanja mengikuti keinginan hati kita, itu dampaknya luar biasa. Vibrasi kita bisa langsung naik tinggi. Vibrasi yang tinggi itulah teman-teman yang akan membuat energi kita juga akan menjadi lebih positif lagi. Dan kita bisa bayangkan, tingginya vibrasi kita itu akan membuat rezeki kita semakin mengalir kencang, teman-teman. Duit kita akan seolah-olah seperti balik lagi, ya. Maka orang ada yang bilang itu sering belanja, terus aja belanja mahal-mahal, tapi kok duitnya ada terus. Disitulah letaknya sebenarnya, ya. Kita berani belanja sesuai dengan keinginan kita. Nah, disinilah yang harus kita perhatikan. Anda baru bisa belanja sesuai dengan keinginan ketika kebutuhan Anda sudah tercover. Kenapa begitu? Sebab ketika kebutuhan Anda sudah terpenuhi, sudah tercover, terutama perihal finansial Anda, perihal keuangan Anda, maka tidak ada lagi kecemasan dalam diri Anda, ketakutan dalam diri Anda tentang keuangan. Artinya Anda benar-benar sudah merasa nyaman dan aman akan keuangan Anda. Disitulah Anda baru bisa menerapkan belanja sesuai dengan keinginan. Jika ternyata kebutuhan Anda itu belum bisa tercover, keuangan Anda belum mampu untuk mencukupi kebutuhan Anda, maka Anda belum bisa untuk berbelanja sesuai dengan keinginan. Disitulah sebenarnya teman-teman letaknya. Ya, kenapa harus kebutuhan dulu yang dicukupi? Agar kita tenang, teman-teman. Agar kita tenang, pikiran kita nyaman. Ketika kondisi kita belum tenang, pikiran kita belum nyaman, masih khawatir tentang keuangan, energi kita masih rendah, vibrasi kita masih rendah, sehingga Anda tidak bisa berbelanja sesuai keinginan Anda. Yang ada justru Anda semakin tekor. Anda harus ciptakan dulu ketenangan dan juga kenyamanan finansial. Salah satunya untuk bisa memberikan ketenangan dan kenyamanan finansial, Anda harus memenuhi dulu kebutuhan hidup Anda, mengamankan dulu ya keuangan Anda. Sama seperti Anda membuat rumah, teman-teman. Ya, yang penting aman dulu, nggak bocor kalau hujan, ya, pagernya kuat, nggak bisa dibobol oleh binatang buas misalnya, nggak kena banjir misalnya. Kalau misalnya sungai meluap, nggak sampai kerendam misalnya. Artinya Anda sudah menciptakan tempat yang aman untuk Anda tinggali.
ya. Meskipun mungkin tidak terlalu bagus, tidak ada hiasan mungkin ya, Anda belum cat rumahnya, gentengnya masih dari genteng yang sederhana, tidak masalah, yang penting Anda aman dan nyaman. Seperti itulah setidaknya kita juga mengelola keuangan kita. Setidaknya keuangan kita aman dan nyaman dulu lah, tidak membuat kita was-was ya. Kita bisa tenang dengan keuangan kita. Ketika kita sudah merasa tenang dengan keuangan kita ya, secara pelan-pelan mulailah Anda untuk belajar berbelanja sesuai dengan keinginan Anda ya. Ingat, Anda tidak bisa berbelanja sesuai dengan keinginan ketika pikiran Anda ya belum tenang, hati Anda belum tenang, kondisi Anda belum tenang akan keuangan Anda. Hutangnya masih banyak, masih terus ditagih, Anda tidak tahu membayarnya pakai apa, artinya Anda belum tenang. Jangan berbelanja sesuai dengan keinginan. Kos Anda masih nunggak ya, jangan berbelanja ya atas dasar keinginan, jangan. Karena Anda belum tenang, kosnya masih nunggak, pasti Anda akan dikejar-kejar, pikiran Anda pasti tidak tenang ya. Kalau Anda nekat berbelanja sesuai dengan keinginan, Anda tekor ya. Oke, kita balik lagi ya. Taruh kata keuangan Anda sudah aman, pos-pos sudah tercover semua, kebutuhan Anda sudah terpenuhi ya. Ya meskipun belum mewah ya, masih sederhana, tetapi semua sudah terpenuhi. Oh, bayaran beres, untuk bayar hutang beres. Oh, kendaraan, nah kanggoinlah pakai kendaraan umum. Oh, TV nggak apa-apalah, TV tabung dulu, yang penting kan ada TV. Handphone, oke, nggak apa-apalah, handphone jadul, yang penting bisa buat nelpon. Artinya kebutuhan Anda sudah tercover, terpenuhi, meskipun kualitasnya belum seberapa. Sama seperti Anda tadi membuat rumah ya, pagernya sudah aman, genteng sudah tidak bocor ya, lantai juga sudah tidak licin ya, ventilasi bagus, meskipun sederhana, gentengnya mungkin masih dari genteng tanah liat misalnya, dindingnya juga mungkin masih triplek ya, tetapi aman. Anda sudah membuat pagar, mungkin pagarnya masih dari bambu, nggak apa-apa, yang penting Anda aman dan nyaman dulu, bisa tenang dulu. Tapi kalau Anda, maaf kata, gentengnya bocor, bagaimana tenang? Mungkin belum ada pagar sehingga binatang buas bisa masuk, pasti Anda tidak tenang. Begitu juga keuangan teman-teman, amankan dulu keuangan Anda. Agar apa? Agar Anda nyaman dan tenang. Jika keuangan Anda sudah bisa membuat Anda nyaman dan tenang, baru di situ kita mainkan ya kegiatan belanja yang bisa mendatangkan banyak uang. Oke, sampai di sini sudah paham ya. Nah, sekarang kita akan bahas belanja seperti apa yang bisa mendatangkan banyak uang. Belanja sesuai dengan keinginan Anda ya. Mungkin ini saya akan banyak ditentang orang. Wah, jangan ikuti ya, nanti kamu bakalan tekor, mungkin kamu bakalan jatuh miskin kalau belanja sesuai dengan keinginan. Mungkin iya, Anda akan tekor, Anda akan jatuh miskin jika Anda belum memenuhi kebutuhan Anda ya. Maka sekali lagi saya katakan, Anda bisa menerapkan belanja untuk memenuhi keinginan Anda ketika keuangan Anda sudah stabil, ketika keuangan Anda itu sudah aman ya. Orang-orang kaya terbukti teman-teman, dia belanja barangnya mewah-mewah, tapi nyatanya uangnya tidak habis, karena pikiran mereka sudah tidak ada kecemasan lagi tentang keuangan. Pikiran mereka sudah tidak lagi ngeributin duit ya, benar-benar sudah aman dan nyaman akan duit. Dan jangan salah teman-teman, mereka yang mereka gunakan itu adalah uang free sebenarnya, uang yang memang buat operasional. Tabungan mereka banyak, investasinya banyak ya, depositonya banyak, sehingga mereka tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, rasa cemas lagi bakal duitnya habis kalau dipakai belanja-belanja. Karena memang uang yang dianggarkan untuk belanja ya memang uang yang memang untuk belanja, ya habis nggak apa-apa, karena memang itu untuk belanja-belanja. Tetapi dia tidak akan mengganggu tadi investasinya, tabungannya ya. Paham ya di sini ya maksud saya ya. Nah, kalau Anda misalnya menerapkan gaya itu, sementara Anda masih bingung, aduh ini besok bayar sekolah gimana ya, kemudian sementara Anda mengikuti gaya belanja sesuai keinginan,
Anda tekor, ya, nggak pakai hitungan bulan, mungkin 10 hari sudah minus, ya, paham ya? Nah, itu dia rahasianya di situ, teman-teman. Ketika sudah mampu kita mengkondisikan keuangan kita, memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita, kita bisa menerapkan belanja sesuai keinginan, ya. Oleh karena itu, berangkatlah dari hal-hal yang sederhana. Yang penting kebutuhan itu tercover dulu, teman-teman. Tidak usah yang mewah-mewah, tidak perlu yang bermerek, ya, tidak perlu yang bermerek. Itu sederhana dulu, nggak apa-apa yang murah, tetapi tercover semua, terpenuhi, ya. Oh, bayar hutang ada, oh kebutuhan untuk transportasi, oh ada, pakai kendaraan umum aja, ya, ongkosnya lebih murah. Tidak apa-apa, ya. Akan menjadi musibah buat Anda kalau belum apa-apa Anda sudah, wah, harus nih punya sepeda motor, padahal duit Anda belum cukup. Nah, itulah yang salah, teman-teman. Anda mengikuti keinginan Anda untuk punya sepeda motor, padahal duitnya belum cukup. Anda tekor, ya. Nah, balik lagi, taruh kata pos-pos Anda sudah tercover, ya, kebutuhan-kebutuhan Anda sudah tercover, ya, nggak apa-apa meskipun sederhana. Nah, Anda punya uang operasional untuk belanja kebutuhan Anda sehari-hari. Kalau orang-orang yang kaya yang Anda lihat, itu karena mereka sudah memiliki keamanan finansial, ya, kenyamanan finansial. Awalnya mungkin juga sama, mulai dari bawah. Nah, ini kita hitung-hitungannya mulai dari bawah, ya. Manfaatkan uang untuk belanja Anda tadi, teman-teman, dengan belanja yang bukan hanya yang menjadi kebutuhan Anda, tetapi masukkan di dalamnya kebutuhan akan sesuai dengan keinginan Anda, ya. Ingat, kita tidak boleh mengganggu pos-pos keuangan yang lain, ya. Tidak boleh mengganggu tabungan kita, apalagi yang sudah Anda anggarkan nih. Misalnya Anda sudah menyisihkan 10 juta untuk nyicil KPR misalnya. Nah, itu harus Anda anggap itu uang sudah Anda gunakan. Tidak boleh Anda ngutak-atik di situ, tidak boleh. Anda nanti justru keuangan Anda akan kacau, ya. Jadi gunakan uang yang bisa Anda gunakan untuk belanja operasional Anda. Mulai masukkan, teman-teman, bukan hanya kebutuhan Anda, tetapi masukkan keinginan Anda, ya, yang menjadi keinginan Anda. Ingat, berdasarkan tadi kondisi keuangan belanja Anda. Sekali waktu manjakan diri Anda. Apa yang jadi keinginan Anda, ya, masalah makan misalnya, manjakan diri Anda. Kalau mungkin selama ini Anda, maaf kata, hanya makan di rumah, tetapi jujur dalam hati Anda ternyata Anda pingin sekali suatu hari bisa makan di luar, ya, meskipun cuma beli bakso, tapi Anda begitu pingin sekali. Tidak apa-apa, teman-teman, tidak apa-apa. Sekali waktu belilah bakso dan rasakan betapa bahagianya Anda. Sadar atau tidak, teman-teman, kegiatan belanja Anda beli bakso tadi itu akan memberi Anda energi yang lebih. Yang pertama, kebutuhan Anda akan makanan tercukupi, ya, meskipun harganya agak mahal dikit, tetapi Anda kan punya anggaran tadi, ya. Energi yang Anda dapatkan itu ternyata lebih besar. Energi dari mana? Energi dari rasa bahagia Anda, rasa syukur Anda. Pasti hati Anda akan lebih plong. Akhirnya bisa makan di sini. Aduh, terima kasih Tuhan. Ternyata enak sekali, no. Pantes, no, rame. Enak sekali, beda sama bakso-bakso yang biasa. Ketika Anda mampu, ya, memperoleh tadi rasa kebahagiaan tadi, rasa sukacita atas belanja Anda tadi, percaya atau tidak, vibrasi Anda akan naik. Rasa gembira Anda itu akan menjadi satu energi yang positif, yang mana itu akan membuat uang itu lebih mudah datang kepada Anda, karena Anda senang saat membelanjakan, ya. Sekali waktu coba, silahkan, ya, ikuti keinginan Anda, ya, manjakan diri Anda, ciptakan kebahagiaan melalui kegiatan belanja Anda. Orang-orang kaya, ya, yang dia punya anggaran untuk belanja, Anda tawari, maaf kata, tas harga 100.000, ya, sudah 100.000 Anda diskon lagi pakai diskon 70.000, belum tentu mau. Ketika itu tidak mampu untuk menuruti keinginannya, tidak mampu membangkitkan rasa bahagianya, ya, dia mungkin malah cenderung milih yang harga 500.000. Mahal nggak apa-apa, tapi merek, bro,
Paris misalnya, dia beli yang 500.000. Kenapa dia beli yang 500.000? Padahal ada yang 100.000 diskon 70.000. Karena yang 100.000 diskon 70.000 tidak memenuhi keinginan hatinya, tidak mampu memunculkan rasa bahagia, rasa senang itu tidak muncul. Tetapi yang 500.000 begitu dia beli dari Paris, rasa bahagianya langsung naik, vibrasinya itu luar biasa, ya. Meskipun dia bayar 500.000, tetapi dia mendapatkan barang yang bermerek dan vibrasi atau kesenangan yang luar biasa, itu menjadi nilai plus, ya. Uang 500.000 memang dia lepas, tetapi tas harga 500.000 dia dapatkan, energinya sama, ya, hanya berubah bentuk dari uang ke tas, plus dia dapat tambahan energi, vibrasi dari apa? Rasa sukacita, rasa senang. Wih, rasa aduh, dari Paris bro, keren, aduh. Belum lagi ketika tas itu dipakai, ya, dibawa jalan-jalan, wih, rasa vibrasi senangnya itu terus saja nempel. Ini menjadi magnet teman-teman, menjadi magnet yang mendatangkan tadi rezeki tadi, terutama keuangan, ya. Sampai di sini mudah-mudahan sudah mulai menangkap kenapa yang mereka belanjanya mahal-mahal tapi kok duitnya nggak pernah habis, ya. Itu. Nah, Anda yang maaf kata belum punya duit banyak, tetapi Anda punya anggaran untuk operasional, tidak apa-apa. Sekali waktu teman-teman coba mainkan uang Anda untuk memenuhi keinginan hati Anda. Bukan sekedar kepinginan, bukan ya, tetapi keinginan hati. Kalau kepinginan itu hanya yang keluarnya sesaat. Anda melihat sesuatu, pingin. Anda jalan-jalan ke mall, lihat tas, pingin. Itu kepinginan. Berbeda dengan keinginan. Keinginan itu adalah sesuatu yang dari dalam hati Anda yang mungkin Anda damba-dambakan. Gimana ya rasanya kalau bisa naik taksi? Itu keinginan, ya. Sesuatu yang sudah Anda simpan dalam hati Anda dan itu belum terwujud. Tidak apa-apa sekali waktu. Anda punya anggaran misalnya, ya maaf kata, diatur-atur anggarannya, gangguinlah Senin sampai Jumat, masak sendiri di rumah, ya. Nanti akhir pekan, sekali waktu jalan-jalan, duitnya pakai buat makan di luar. Ada sebuah vibrasi yang akan Anda dapatkan ketika Anda merasa senang, ya, dengan kegiatan belanja Anda, dengan kondisi hati Anda yang tenang. Tenang atas apa? Tenang atas keuangan Anda. Keuangan sudah aman kan? Artinya uang yang Anda pakai itu memang uang free, ya. Lakukan. Tetapi jangan terpancing dengan foya-foya atau boros. Anda mungkin pernah mendengar kalimat ya di media sosial, gue hidupnya boros tapi kok rezeki gue lancar ya, kok duit gue kagak pernah habis ya. Jangan percaya teman-teman, jangan percaya. Mereka tidak boros sebenarnya, ya. Itu hanya konten saja, ya. Boros itu benar-benar akan membuat Anda minus, ya. Berbeda konsepnya, berbeda konteksnya juga berbeda antara kita berbelanja sesuai dengan keinginan hati dan juga boros, beda, ya. Logikanya sama dengan menggunakan air. Kalau air boros kan air kita buang-buang, ya. Nggak mungkin air yang kita buang-buang terus bikin sumber air kita lancar, nggak ada, ya. Jadi itu hanya konten saja, ya. Baik, kita balik lagi tentang belanja tadi. Sekali waktu tidak apa-apa, tapi sekali lagi yang perlu Anda ingat adalah Anda harus buat dulu keuangan Anda aman dulu dan nyaman dulu, agar hati Anda tenang, tidak ada was-was. Percuma kalau Anda belanja terus was-was, aduh, kepake no uangnya. Padahal itu mau dipakai buat bayar ini loh. Nah, itu jangan pernah Anda lakukan belanja sesuai keinginan jika muncul perasaan-perasaan seperti itu. Jangan, ya. Paham ya yang saya maksudkan ya? Jadi sekali waktu gunakan uang Anda yang memang untuk operasional Anda, ya, untuk memenuhi keinginan hati Anda. Vibrasi yang Anda dapatkan atas terpenuhinya keinginan hati Anda, itu yang akan memancing energi uang datang kepada Anda. Pelan-pelan nanti Anda akan mulai bisa mengatur keuangan Anda. Percaya teman-teman, pelan-pelan Anda akan mulai memahami uang, mulai bisa mengatur uang Anda. Planningnya seperti apa, penganggarannya seperti apa. Ada rasa kepuasan dalam hati kita ketika keinginan kita itu terpenuhi. Vibrasi kita ternyata benar-benar naik teman-teman.
Dan disitulah kemudian saya mulai bisa memahami, oh uang itu seperti ini, oh begini toh cara memainkan uang, oh begini toh cara kerjanya orang kaya, kenapa mereka bisa tambah semakin kaya. Nah disitulah pelan-pelan secara alami itu saya bisa mempelajari irama keuangan itu berjalan seperti apa, bagaimana memainkan uang itu ya. Jadi kita tidak bisa melihat cara mentah ya, tidak bisa melihat secara mentah mengikuti gaya mereka ya, kita tekor ya. Mereka punya satu sistem pengaturan keuangan yang baik, orang-orang kaya mempunyai satu sistem pengaturan keuangan yang baik ya. Jadi mereka kenapa makan di restoran mahal-mahal, kenapa beli barang yang mewah-mewah ya, karena mereka punya pola pengaturan yang baik, kebutuhannya sudah tercover, sudah terpenuhi, investasi ada, tabungan aman, kebutuhan-kebutuhan yang lain, kendaraan sudah oke semua ya. Justru mereka ketika maaf kata belanja yang tidak sesuai dengan keinginan, vibrasinya akan turun. Maka mereka selalu berbelanja sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya, yang sesuai dengan keinginannya. Itu menangkap ya sampai di sini ya. Mudah-mudahan menangkap ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, agar kita bisa menerapkan cara belanja yang bisa menjadi kaya, kita harus buat dulu sistem keuangan yang baik dalam kehidupan kita, yaitu kita mengutamakan dulu kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Amankan dulu kebutuhan-kebutuhan hidup kita, beri rasa nyaman bagi kita, beri perasaan tenang bagi kita terhadap kebutuhan finansial. Ketika kita sudah merasa nyaman ya dengan keuangan kita, kita mempunyai uang operasional untuk belanja kita sehari-hari. Sekali waktu ikuti keinginan hati Anda untuk memperoleh sesuatu ya, menggunakan uang Anda. Belanja sekali waktu sesuai dengan apa yang Anda benar-benar inginkan dalam hati Anda ya. Jika Anda mempunyai anggaran untuk itu, lakukan. Anda akan mendapatkan banyak sekali manfaat, yaitu diantaranya adalah vibrasi Anda akan semakin naik, akan menjadi lebih positif ya, seiring dengan rasa puas yang Anda miliki, rasa lega yang Anda miliki, rasa bahagia, sukacita, sebab Anda sudah mendapatkan apa yang Anda inginkan ya. Itu mudah-mudahan Anda bisa menangkap maksud saya. Sampaikan di kolom komentar jika Anda masih agak bingung terhadap apa yang saya maksudkan ini. Nanti mungkin di video yang lain kita akan bahas lagi ya. Sekali lagi ya teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Rahasia dari mungkin yang selama ini Anda lihat dan Anda belum menemukan jawabannya, mudah-mudahan video ini mewakili jawaban untuk Anda. Terima kasih sekali lagi teman-teman Anda sudah menyimak video ini. Saya berharap mudah-mudahan keuangan dan juga ekonomi Anda semakin membaik ya. Bagikan ke teman-teman jika mungkin video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Kita ketemu dan kita sambung dengan video-video saya berikutnya. Dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.